Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Ikhwata iman, sha'imin sha'imat, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah dan sholawat serta salam kepada Rasulullah. Hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu tauhid. Kita telah membahas 6 bab dan kita akan memasuki bab yang ke-7. Pembahasan ini tentu saja secara ringkas dan singkat sesuai dengan kesempatan waktu yang kita miliki. Bab yang ke-7 yaitu majaa firruqa wat tamaim. Bab tentang keterangan-keterangan yang datang mengenai hukum ruqyah dan hukum tamimah, yaitu tentang mantra-mantra dan tentang jimat-jimat. Fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwa beliau suatu saat bersama Rasulullah di sebuah perjalanan, sebuah safar. Farsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin au qiladatan illa quti'at. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang dari para sahabatnya agar jangan ada yang tersisa dari pundak-pundak ke unta berupa kalung-kalung dari tali ataupun kalung dari apa saja, kecuali beliau menyuruh melepaskannya dan memutuskannya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada beliau, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaim wat taulata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ruqyah yaitu mantra-mantra, wat tamaim dan kalung-kalung zimat, wat taulah dan pelet-pelet, syirkun adalah bagian daripada kesyirikan. Dalam bab ini kita diberitahukan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara yang merusak ketauhidan, bahkan pelakunya bisa terjerumus kepada syirik kecil hingga syirik besar yang menodai kesucian tauhid. Yang pertama adalah tentang ruqa, jama dari ruqyah, yaitu menjampi-jampi dengan mantra. Nah, yang dimaksud dengan jampi-jampi atau mantra-mantra yang dilarang di dalam hadis ini sehingga pelakunya bisa terjerumus kepada perbuatan syirik adalah jampi-jampi atau mantra-mantra yang tidak diketahui artinya, bukan diambil daripada doa-doa dan ayat Al-Quran, tetapi adalah dari kata-kata magic, kata-kata jimat, kata-kata mantra yang sebahagian daripada isinya mengandung permintaan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran Islam yang dibolehkan ruqyah itu adalah ruqyah syar'iyyah, yaitu jampi-jampi atau mantra-mantra
yang diambil dari doa yang tertuang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah tentang tamaim atau tamimah. Tamimah adalah syai'un yu'laku 'alal aulad minal ain. Biasanya tamimah ini adalah jimat yang terbuat dari benang-benang atau tali-tali atau kain atau akar atau apa saja yang digantungkan kepada manusia atau kepada binatang. Umpamanya kepada anak-anak kecil berupa kalung, berupa gelang, berupa cincin, atau kepada binatang dengan niat bahwa kalung-kalung tersebut telah diisi dengan tulisan-tulisan mantra, dengan tulisan-tulisan jimat, tulisan-tulisan jampi-jampi. Nah, yang dengan tamimah yang dikalungkan itu akan menghindarkan seseorang daripada gangguan penyakit, dari malapetaka, dan bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan rizki, mendatangkan keberkahan dan keberuntungan. Nah, tentu saja ini terkait dengan masalah akidah. Maka keyakinan tentang memberi manfaat, menolak mudarat, mengharapkan rizki, keberkahan usia, kesehatan, itu semata-mata adalah hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya kita harus memohon. Itulah wujud dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan Allahus Samad. Kemudian yang ketiga adalah yang dilarang dalam hadis ini adalah at-taulah. Taulah ini adalah apa yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk menanamkan pengasihan atau pelet yang ditujukan agar seorang laki-laki jadi tergila-gila pada seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita jadi tergila-gila pada seorang laki-laki. Nah, taulah ini bisa apa saja bentuknya. Apakah berupa minyak wangi, berupa kalung, berupa cincin, berupa gelang, atau berupa mantra-mantra, berupa amalan-amalan yang itu sama sekali tidak diajarkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya pelet dan pengasihan kepada hubungan suami istri atau antara laki-laki kepada wanita. Terkadang juga pengasihan-pengasihan pelet-pelet kepada usaha, kepada bisnis, kepada barang-barang dagangan. Nah, inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam rangka mewujudkan ketauhidan yang murni. Terutama di bulan Ramadan ini yang kita semua sedang membangun hubungan yang terdekat kepada Allah Rabbul Alamin melalui kita meninggalkan makan minum di siang hari Ramadan. Jangankan yang haram, yang makruh, yang halal pun kalau bukan pada waktunya kita tinggalkan. Apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh ajaran Islam yang disebut tadi, yaitu ruqyah, tamimah, dan taulah, yang merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.